Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang persaingan sempurna di mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro. Baik, langsung saja kita ke definisi dulu. Yang disebut sebagai pasar persaingan sempurna ini adalah jika dalam suatu pasar terdapat banyak perusahaan dan tidak terdapat kemampuan setiap perusahaan untuk mempengaruhi pasar. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik dari pasar persaingan sempurna di sini adalah yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kemudian produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Yang kemudian yang ketiga, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Yang keempat, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Kemudian yang kelima, semua perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. Yang kemudian yang kedua tentang permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Di permintaan persaingan sempurna di sini sudah saya tulis kurvanya di kurva diagram 81A, di mana ini tingkat dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, artinya D, demand and supply. Yang kemudian di 81B ini jumlah output perusahaan relatif kecil, sangat kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah permintaan pasar itu terdiri dari dan dipengaruhi oleh yang pertama demand and supply. Yang kemudian jumlah output perusahaan relatif sangat kecil. Kenapa output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar? Itu diakibatkan oleh harga relatif tidak berubah, artinya P-nya mengalami tetap. Itulah ini sesuai dengan karakteristik dari pasar persaingan sempurna tersebut, di mana harga di pasar persaingan sempurna tidak bisa berubah atau tetap. Nah, kemudian itu tentang permintaan di pasar persaingan sempurna. Ya, kemudian ini lanjut jelasannya tentang harga dalam pasar persaingan sempurna, ini sudah dijelaskan tadi, tinggal dibaca saja. Cuman saya tekankan di sini adalah konsekuensinya dari kurva permintaan suatu perusahaan. Ini berbentuk garis lurus horizontal yang kayak gini, horizontal. Ini saja dengan sumbu, artinya secara hipotesis perusahaan bisa menjual dalam jumlah berapapun pada harga yang telah ditentukan pasar. Artinya, sebagaimana saya katakan tadi adalah di mana harganya sini atau P sini mulai tetap tidak mengalami perubahan. Yang kemudian tentang penerimaan. Di graf 82A ini mana kurva D itu permintaan ini sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, ini sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga P, di mana di graf 82B ini adalah kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, artinya bergerak mulai dari titik nol. Adapun penjelasan dari kurva ini sudah saya tulis sudah saya jelaskan di slide berikutnya yang ini. Nah, ini di mana penerimaan total, artinya total revenue perusahaan ini sama dengan jumlah output dikalikan harga. Yang ini maksudnya unit TR, di mana P sama dengan P kali P kali Q. Itu untuk melihat penerimaan di pasar persaingan sempurna. Lagi sekali untuk melihat penerimaan di pasar persaingan sempurna atau total revenue, di mana diperoleh dari P kali Q. Dan karena harganya tetap, maka penerimaan rata-rata AR dan penerimaan MR sama dengan harga. Maksudnya ini. Maksudnya yang mana? Yang nah ini. Di mana adalah P ini tetap, artinya karena harganya tetap, maka penerimaan dari AR dan penerimaan MR ini sama dengan harganya. Yang ini. Di mana P sama dengan AR, AR sama dengan MR. Lagi sekali, dari AR MR ini adalah marginal dan average revenue, artinya penerimaan, artinya rata-rata penerimaan dan margin penerimaan yang dimana dipengaruhi oleh dari harga, dan harga sini berubah, dan harga sini tidak mengalami perubahan atau tetap. Jadi sekali AR dan MR ini diperoleh dari harga, sedangkan harga di pasar persaingan sempurna adalah tidak mengalami perubahan, artinya dia mengalami tetap. Nah, kemudian kurva penerimaan total ini berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak dari koordinat 0. Maksudnya ini. Nah, ini.
Oke, itu tentang dua kurva ini. Lagi sekali untuk mulai dari penerimaan, bagaimana kita bisa melihat penerima di kurva di pasar persaingan sempurna, kita bisa melihat dari dua sudut. Pertama dari kurva 82A ini menunjukkan di mana penerimaan atau average revenue dan marginal revenue ini sama dengan P. Kenapa? Karena harga yang ada di pasar persaingan sebenarnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan keuntungan seorang atau perusahaan itu ada dari harga jual. Dan kemudian kesimpulan berikutnya di penerimaan ini adalah total revenue. Artinya di mana caranya kita bisa melihat dari total revenue yang ada di pasar persaingan sempurna. Diperoleh dari P kali Q. P adalah harga, Q adalah kuantitas. Oke, yang kemudian, nah sekarang kita melihat konsep pendapatan perusahaan dan laba di pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk yang terjual merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, laba perusahaan adalah selisih pendapatan terhadap biaya produksi, di mana total revenue dikurangi total cost, itu merupakan keuntungan. Kemudian kalau total revenue lebih besar daripada total cost, maka mengakibatkan laba. Kalau total revenue lebih kecil daripada total cost, maka akan mengalami kerugian. Dan kalau total revenue sama dengan total cost, maka mengalami break even point, akhirnya tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Nah, konsep laba lain adalah normal profit dan economic profit. Yang kemudian normal profit ini adalah keuntungan yang diharapkan dari investasi. Sedangkan economic profit ini adalah besarnya keuntungan yang lebih normal profit. Kemudian tingkat pengembalian normal atau istilahnya normal rate of return, di mana total biaya atau total biaya produksi ya, ini sudah terkandung keuntungan sebesar keuntungan normal. Itu maksud daripada tingkat pengembalian normal. Artinya total biaya produksi sudah terkandung keuntungan sebesar keuntungan normal. Kemudian kondisi laba atau rugi laba perusahaan, inilah menentukan dari jumlah output yang dihasilkan. Kemudian perbandingan harga dan dengan biaya rata-rata atau average cost. Lagi sekali, untuk melihat dari kondisi laba atau rugi dari suatu perusahaan, kita menentukan dari jumlah output yang dihasilkan. Yang kemudian yang berikutnya perbandingan harga. Yang terakhir adalah dengan melihat dari biaya rata-rata. Itu kalau kita mau melihat dari bagaimana kita bisa melihat kondisi dari laba atau rugi bagi perusahaan. Ada 3 poin sinilah. Pertama, menentukan jumlah output yang dihasilkan, perbandingan harga, dan dengan biaya rata atau average cost. Nah, yang kemudian keuntungan maksimum atau kerugian minimum atau P sama dengan marginal cost jika price atau harga lebih besar pada average cost, maka ini sebagai laba maksimum. Sedangkan kalau price atau harga sama dengan average cost, maka sebagai break even point. Dan kalau price atau harga sama dengan kalau harga lebih kecil daripada average cost, maka ini mengalami laba minimum. Dan untuk melihat dari kasus ini, kita akan coba lihat menggunakan pakai kurva ya. Nah, dengan menggunakan kurva di mana kita bagi dua. Yang pertama adalah melihat dari keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek dan keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melihat keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek ini, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah di mana perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel atau variable cost ini adalah sama dengan penerimaan total atau total revenue atau biaya variabel rata atau average variable cost sama dengan harga. Nah, konsep yang kedua untuk melihat keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek adalah perusahaan memproduksi pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Agar apa? Apa tujuannya? Untuk melihat bahwa perusahaan memperoleh laba atau agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum. Lagi sekali, perusahaan memproduksi pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue ini adalah untuk melihat bahwa agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya. Artinya di sini kalau dalam bahasa sehari-hari adalah untuk melihat tingkat amannya adalah dalam jangka pendek harus perusahaan di pasar persaingan sempurna dalam kondisi marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, kita lihat di sini ada 2 kurva yang menunjukkan di mana di kurva 8.3 ini menunjukkan bahwa kondisi laba
perusahaan di pasar persaingan sempurna. Kemudian di kurva yang kedua ini menunjukkan bahwa kondisi impas, artinya kondisi di mana perusahaan mengalami tidak rugi dan tidak juga untung. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Di kurva yang pertama di sebelah kiri, di mana kurva di sebelah kiri menunjukkan bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan atau produsen di pasar persaingan sempurna ini ditandai dengan harga lebih tinggi daripada average cost. Artinya perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Lagi sekali, salah satu cirinya adalah di mana average cost, harga lebih besar atau lebih tinggi daripada average cost. Nah, sini artinya kalau dalam bahasa sehari-hari adalah harga jual ini lebih tinggi dari atau harga jual yang diperoleh ini lebih tinggi daripada average cost. Artinya adalah biaya rata-rata. Nah, kalau di kurva sebelah kanan ini menunjukkan bahwa harga atau permintaan ini sama dengan average cost dan sama dengan marginal cost. Ini menunjukkan bahwa harga jual, permintaan sama dengan biaya produksi dan sama dengan marginal cost. Dan ini kondisinya adalah di mana kondisinya seorang perusahaan atau produsen di pasar persaingan sempurna tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Oke, saya simpulkan di kurva ini adalah kalau perusahaan atau produsen di pasar persaingan sempurna mengalami keuntungan dengan ciri-ciri apa? Dengan ciri-ciri bahwa harga itu lebih tinggi daripada average cost. Atau istilahnya adalah marginal revenue itu lebih tinggi daripada marginal cost. Dan di sini kalau mengalami kerugian, kalau mengalami kondisi impas, artinya tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian, di mana ditandai oleh harga sama dengan average cost, artinya harga jual sama dengan biaya produksi. Artinya di sini adalah perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Baik, yang berikutnya yang ketiga adalah di mana perusahaan yang mengalami kerugian. Artinya kerugian minimum. Hal ini dilihat bahwa kita lihat sini adalah harga ini adalah lebih rendah daripada biaya rata-rata. Artinya harga jual dilihat dari kurva sini adalah lebih rendah daripada average cost atau average cost ini lebih tinggi daripada price. Artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian harga jual ini rendah sedangkan biaya produksinya tinggi sekali dan ini tidak bisa menutupi biaya produksi yang ada di perusahaan di pasar persaingan sempurna. Dan juga kita bisa melihat inilah marginal cost ini lebih tinggi daripada marginal revenue, artinya adalah margin dari cost, tambahan dari biaya ini lebih besar daripada tambahan dari keuntungan. Dan sehingga dalam kondisi ini adalah perusahaan mengalami kerugian minimum di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Oke. Yang berikutnya adalah yang keempat, keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Kita langsung di kurvanya adalah dalam keseimbangan dalam jangka panjang, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kenapa bisa begitu? Hal ini disebabkan ada tambahan penawaran yang baru masuk di pasar atau adanya perusahaan yang masuk sehingga mengakibatkan adanya keuntungan yang perlu adalah menurun, sehingga dalam jangka panjang sini adalah keuntungan yang diperoleh oleh produsen di pasar persaingan sempurna adalah mengalami keuntungan yang seperti yang saya katakan ini, tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian, artinya istilahnya break-even point istilahnya. Nah, ini disebabkan oleh karena adanya perusahaan yang masuk di pasar persaingan sempurna tersebut dalam jangka panjang, sehingga sini adalah short marginal cost, long marginal cost, dan long average cost, dan short marginal cost dan short average cost ini sama dengan harga dan sama dengan permintaan average revenue dan marginal revenue sama dengan P. Sehingga dalam kondisi ini adalah perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang mengalami break even, tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oke. Oke, itu penjelasan dari saya tentang pengantar untuk pasar persaingan sempurna. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa ditanya ke saya atau bisa langsung dihubungi ke saya tentang apa-apa yang belum bisa dipahami. Oke, silakan ini kerjakan tugasnya dan bisa dikumpulkan minggu depan.
Baik, sehari pertemuan untuk kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.